A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima, faedah baca selawat adalah dicukupinya kegelisahan dunia dan akhirat. Kalau orang baca selawat itu gelisah dunia akhirat sama Allah dicukupi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah langsung pendek aja ya, ini agak panjang ini. Langsung aja, kalau ini banyak syaratnya jayid bagus dan ini banyak sekali redaksi macam-macam, tapi saya ambil yang pendek saja. Wa qala al-Munziri wa fi riwayatin li Ahmad anhu qala rajulun ya Rasulullahi wa ya Rasulullah ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaika. Ya Rasulullah, bagaimana menurut panjenengan kalau saya selalu bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, selalu bersolawat? Qala idzan, kalau begitu yakfikallahu tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kalau begitu Allah akan cukupi apa yang menjadi gelisahmu di dunia dan di akhirat. Isnadu jayyid. Selawat terus. Ya, selawat terus. Tapi kita kan hafalin Quran ya. Jadi dua, jadi sholawat. Kita juga banyak wiritannya. Tapi kalau andaikan sholawat cukup, Muhammad. Ada habis nganggur Quran, sholawat. Nganggur Quran, sholawat itu bisa. Ya, sholawat. Allah akan cukupi. Buktikan. Ya, Allah akan cukupi apa menjadi kegelisahan kita, menjadi kejenuhan kita. Tapi bukan berarti kita itu selalu kaya raya ya. Habib Munzir itu cerita, dalam cerita yang saya berikan, itu waktu itu beliau ketika di Yaman menikah di Yaman, itu anaknya sampai nangis kehabisan susu. Gak punya uang beliau, sampai segitu bayangkan. Padahal Habib Munzir ini hampir setiap hari, bukan hampir ya, setiap hari mimpi Rasulullah SAW. Sampai, ini yang cerita temannya. Sampai suatu ketika Habib Munzir itu ketika liburan, beliau itu gerimis, naik di lantai paling atas, kehujanan. Gerimis-gerimis itu beliau wiritan di atas. Habib Munzir, kenapa engkau di sini? Kan ini hujan-hujan, ini liburan. Apa kata beliau? Sambil menangis apa? Sudah 3 hari saya belum mimpi Rasulullah SAW. Habib Munzir. Tapi apa yang terjadi? Beliau menangis, nggak ada uang. Akhirnya kata Rasulullah, mimpi Rasulullah, wahai Munzir, kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah khawatir masalah harta. Kalau sampai kamu itu nggak punya harta, nanti aku sendiri akan menggendong gandum makanan ke rumahmu. Akhirnya beliau bangun tidur, nggak lama kemudian ada orang nganter. Bukan malaikat, artinya orang ngantar hajatan. Apa maksudnya? Ya kayak mungkin ada tetangga kita hajatan, kita dikirim gitu. Langsung ada orang notok setelah beliau bangun. Jadi jangan dikira kemudian uang melimpah-limpah sampai bingung naruh di mana ya. Semua bank menolak karena terlalu banyak nolnya angkanya. Itu ya bukan begitu. Tapi begitu ya bisa. Kalau kamu mau begitu ya coba saja. Ya Allah, saya kepingin di rekening saya tidak kurang dari 9 nol. Ya, bukan 6. Kalau 6 kan cuma juta. Kalau 9 baru miliar. Gitu. Coba saja, tapi saya belum buktikan. Saya belum pernah berdoa begitu soalnya juga. Ya, tapi saya pernah berdoa sama Allah. Waktu itu saya berdoa, tapi pikiran saya uang segitu sudah banyak. Ya. Saya naik 3 kali lipat lah dengan gaji saya. Ya Allah, saya minta setiap bulan saya dapat rezeki sekian juta. Ternyata sekarang sudah melampaui itu. Tapi uang segitu ya karena banyak keperluan kan. Anaknya 4, kemudian bukan 4, anaknya sudah 25 ini kan. Banyak. Kalau sedikit gak cukup. Saya pernah ada begitu, padahal waktu itu di pikiran saya sudah banyak itu. Itu kayaknya mana bisa gitu kan. Pikiran saya mana bisa ini. Tapi saya bukan nyoba ya, saya membuktikan kehebatan doa secara rinci. Doa rinci itu perlu. Kadang orang ngomong, doa itu sama Allah nggak usah dirinci, Allah Maha tahu. Dia nggak baca Quran dengan baik. Dalam Al-Quran itu gimana firman Allah? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu umum kan, dari segala kejelekan yang Allah ciptakan. Diperinci sama Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri bukan itu, wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dalil doa perinci itu. Jadi kalau dia nggak boleh perinci, berarti bacanya kalau al-falaq cuma wa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sadaqallahul azim gitu. Paham tak kira? Doa itu terperinci, yang terperinci.
Saya pernah buktikan begitu. Sekarang mau saya rubah lagi doa, bukan saya rubah, saya tambah lagi ya. Nominalnya tambah lagi. Gitu ya, coba saja. Sekarang, mulai sekarang disetting, ayo. Mulai sekarang setting. Ya Allah, saya minta gaji, saran saya jangan di bawah 10 juta. 10 juta itu kurang. Keperluan kita kan banyak. Kalian saja anak 1 juta dari orang tua. Ya apa tidak? 1 anak 1 juta. Kalau 2 anak, 4 anak 4 juta. Belum lagi istrimu. Itu banyak lagi jutanya itu. Belum lagi mertua istrimu ya, 2 kali 4. Anaknya 3 juta. Minimal loh, ini minimal ya. Istri 1 mungkin 2 juta, 5 juta. Mertua 1 juta. Ini yang standar 6 juta. Kamu sendiri mungkin 2 juta, 8 juta. Tetanggamu itu 2 juta, Rek. Tetanggamu, temanmu kan banyak. Kamu kan butuh, ada orang nikah, kawinan, sumbangan. Ya apa tidak? Ini 10 juta itu sudah ngepres tuh. Belum masuk kotak yang ini. Jadi mulai sekarang sudah sama Allah minta, ya Allah saya minta ya untuk hafizul Quran di MBSN ya 20 juta ya Allah gitu lah. Minta jangan di bawah 10 ya, minta sama Allah. Kurang untuk saat ini, bukan kita nggak bersyukur ya. Memang itu kebutuhan dunia kayak gitu. Belum lagi nanti sepeda motor coba. Belum lagi kalau mobil yang baru yang putih itu. Beda lagi itu dah. Ya, minta sama Allah jangan di bawah 10, minta di atas 10. Ini saya ajari doa. Ini ajaran saya penting nih. Ya, mereka setting ya Allah saya minta gaji sekian. Bukan gaji, minta dari engkau rezeki sebulan sekian. Apa-apa. Minta 20, minta 30. Langsung sekalian 50. Coba enggak apa-apa. Yang penting masuk akal dan kalian itu ada niat yang baik. Coba ya. Mulai sekarang tes itu. Testimoni. Nanti saya kepingin kalian sudah punya anak ke sini. Alhamdulillah Bu ya, ini. Saya sekarang gaji saya di atas rata-rata, doa saya. Gitu, beli mobil di atas estimasi saya. Gitulah. Jangan aduh ya, ini susah hidup saya. Saya nggak usah, pasti nggak baca Wirdul Latif. Pasti nggak baca Wirdul Haddad. Pasti nggak baca Quran, segitu aja, nggak usah pusing-pusing. Dikasih uang berapapun nggak akan selesai itu. Paham tak? Dan saya sekali lagi tekankan kepada kalian, jangan suka minta sumbangan. Jangan. Hindari minta sumbangan. Hindari. Dan saya bikin kan tidak minta sumbangan kan, supaya kalian ada kan 1 meter aja. Dan itu bukan untuk sumbangan. Supaya tadi kalian itu ada melekat asar itu. Melekat di sini, itu menjadi berkahnya kalian. Kenang-kenangan kalian besok ketika pulang itu pernah meninggalkan sesuatu di sini gitu. Dan itu kan jariah juga. Kalau 1 meter insya Allah nggak memberatkan, 65.000. Gitu? Kecuali kalau minta banyak, saya nggak minta. Itu juga saya tidak untuk fulus sebenarnya. Tadi supaya kalian punya ikatan, punya kepedulian itu kan dilatih. Sedekah itu dilatih, Rek. Nunggu ikhlas lama, nunggu hati lapang lama, paksa. Gitu. Kalau masuk sedekah itu harus nafasnya panjang dulu. Ya Allah, balik. Harus lama nafasnya panjang. Nafasnya pendek berarti itu ricikan itu. Yang panjang nafas kalau sedekah itu. Nah gitu, baru sedekah itu bener itu berbobot kalau itu. Kalau sedekahnya kok gini-gini aja itu berarti ya masih ricikan. Masih receh ya. Udah. Lanjutkan. Al-faidah sadisah. Faedah yang selanjutnya adalah al-bara'atu minan nifaq. Orang yang baca sholawat itu terbebas dari nifak dan bebas dari api neraka. Dalam sebuah hadis, perhatikan, ini hadis dalam Mujam' Zawaid rawahu Tabrani fil Shaghir wal Awsat ya. Wa baqiyatur jalishiq wa fi Ibrahim bin Salim bin Shibl al-Hajimi wa la ma'rifu wa baqiyatur jalishiqat. Ini ada satu rawi yang tidak dikenal tapi yang lainnya siqat semuanya. Jadi sangat kuat pertanggungjawaban hadis ini. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Selawat sekali jaminannya Allah pasti akan menurunkan rahmatnya 10 kepada hamba tersebut. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Salat kepadaku 10 sama dengan Allah memberikan rahmatnya 100. Pasti. Enggak pakai in.
langsung insya Allah. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100, kataballahu ta'ala lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar. Membaca sholawat kepadaku 100 kali, jaminannya Allah akan menulis di antara dua matanya terbebas dari nifaq dan terbebas dari neraka. Wa askanahu Allah yaumil qiyamati ma'asy syuhada, dan besok hari kiamat Allah akan menempatkannya dengan para syuhada. Cek orang yang rajin baca sholawat itu matanya enak dipandang. Minimal kita melihatnya tidak seperti orang preman. Kita lihat dia tidak seperti orang yang nakal. Cek itu. Orang kalau rajin baca sholawat itu matanya menunjukkan mata orang soleh. Siapapun dia. Siapapun dia. Cek aja. Kalau kamu tahu ada orang baca sholawat, oh insya Allah dia bukan wajah-wajah orang yang banyak maksiat. Kamu sekali lagi saya sering menyampaikan, kamu boleh berbohong dengan kata-katamu, dengan bibirmu, tapi kamu tidak bisa berbohong dengan wajahmu. Paham tak? Wajah itu gak bisa dibohongi. Orang bisa ngomong, saya ini orang soleh, orang alim, tapi wajahmu gak bisa dibohongi. Iya apa tidak, Rek? Iya apa tidak? Nah, makanya anak-anak ma'had itu, meskipun di UIN ya, kalau semester 1 dan 2 itu wajahnya beda sama yang semester 8, 9, apalagi semester 14, beda. Beda tuh. Kalau kok sama berarti dia tinggal di ma'had. Kalau nggak di ma'had, biasanya loh ya, biasanya nggak selalu. Wajahnya beda. Saya ini semua orang ngomong begitu, saya difollow di mana-mana. Kalian coba amati teman-teman kalian itu yang nggak tinggal di ma'had, di kos-kosan dia. Wajahnya sudah berubah, beda wajahnya. Tidak sejuk wajah ketika di ma'had. Apalagi ma'had MBSM. Semua orang tertarik kepada ini. Paham tak, Rek? Jadi rebutan ini. Kalau kalian saya tawarkan orang sekampung langsung habis hari. Yakin saya. Sehari saya tawarkan orang kampung sini langsung habis stok saya. Tapi kan nggak ditawarkan, ya tertutup rapat ini. Itu ya, saya kira itu demikian. Jadi kalau kepingin baroah dari nifak, baca sholawat minimal sehari 100. Tapi kita kan nggak 100, 500. Kalau 1000 itu malah orang tidak akan meninggal sebelum melihat tempatnya di surga sebelum meninggal. Saya ini sudah sering lihat orang sebelum meninggal dan dia cerita, ya benar ini benar. Orang sebelum meninggal itu ceritanya itu selalu benar. Banyak, oh saya melihat, Masya Allah indah, saya ketemu di taman yang sangat enak. Oh saya ketemu sama orang di tempat yang bagus. Oh ada malaikat datang putih-putih. Saya sering mendengar begitu. Syekh Buti sebelum meninggal dunia telepon Habib Jufri. Wahai Habib Jufri, doakan saya. Jangan lupa doa untuk saudaramu ini. Sesungguhnya saya sudah mencium bau surga di belakang saya. Begitu. Gak lama kena bom itu. Jadi orang soleh itu meninggalnya itu sudah ada feeling gitu. Sudah paham, sudah bau surga, sudah kelihatan. Dari mana tahu begitu? Bukan tiba-tiba datang kayak itu, ada amalannya. Amalannya apa? Nggak usah aneh-aneh, nggak usah aneh-aneh. Kalau ikhlas karena Allah, baca Quran tadi dan sholawat, insya Allah itu. Meninggal dunia kita akan dikasih Allah kabar gembira. Terang. Saya kok seakan-akan tinggal di pondok saya di Malang dulu ya. Oh itu bagus tuh. Saya kok melek-melek begini lihat pondok saya Malang.